Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Abadi dengan NIM 1030012300206 dari kelas Tata Tulis Ilmiah IF 47 Gabungan 01. Sarjana Informatika Telkom University. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Intrusion Detection System menggunakan Snort untuk mendeteksi serangan DDoS pada jaringan lokal. Penelitian ini berfokus pada pengoptimalan sistem keamanan pada infrastruktur jaringan berskala lokal. Mengapa penelitian ini penting? Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS merupakan ancaman yang dapat melumpuhkan layanan jaringan dengan membanjirinya menggunakan lalu lintas atau trafik palsu. Masalah utamanya adalah serangan DDoS tipe flooding seperti ICMP dan SYN flood seringkali memiliki karakteristik yang mirip dengan lonjakan trafik normal atau flash crowd. Saat ini banyak instansi yang masih memantau lalu lintas jaringan secara manual oleh administrator yang dinilai lambat dan tidak efisien. Hal tersebut juga menyebabkan tingginya risiko human error dalam membedakan antara lonjakan trafik pengguna yang sah, flash crowd, dengan serangan DDoS yang sebenarnya. Padahal, kondisi yang diharapkan adalah adanya sistem pengawas otomatis yang mampu mendeteksi pola serangan secara real-time dan memberikan peringatan dini atau early warning dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga administrator dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum jaringan mengalami kelumpuhan total. Penggunaan aturan standar pada IDS juga seringkali menghasilkan tingkat false positif yang tinggi karena tidak sesuai dengan karakteristik spesifik jaringan lokal tersebut. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengoptimasi aturan atau rule tuning pada IDS Snort agar lebih akurat. Saya menetapkan dua target utama dalam penelitian ini. Pertama, mencapai rata-rata akurasi deteksi di atas 90% untuk meminimasikan alarm palsu. Kedua, memastikan sistem memiliki respon yang cepat dengan waktu deteksi di bawah 2 detik. Sistem ini dibangun menggunakan topologi star yang terdiri dari 3 entitas utama. Attacker yang mensimulasikan serangan menggunakan Low Orbit Ion Cannon atau LOIC, victim sebagai server target, dan sensor IDS yang menggunakan sensor Snort dalam mode promiscuous untuk menyadap paket. Lalu ada alur kerja deteksi sistem yang dirancang mengikuti tahapan penangkapan paket, prapemrosesan, pencocokan aturan, dan pelaporan. Logika deteksinya bisa dilihat pada algoritma 1. Algoritma menerima input berupa paket jaringan, lalu menghasilkan output berupa alert log. Pertama, algoritma akan menginisiasikan Snort dan memuat local rules. Lalu, jika Snort berjalan, algoritma akan menangkap P yaitu paket jaringan dari interface, lalu melakukan decode dan normalize dari paket, lalu akan dilakukan pengecekan kondisi. Jika paket sesuai dengan aturan dari SYN atau ICMP, maka akan dicek lagi kondisi dari rate paket itu apakah lebih dari threshold SYN atau threshold dari ICMP. Lalu jika iya, akan generate alert SYN flood atau ICMP flood sesuai dengan kondisinya. Ini adalah aturan deteksi yang dikustomisasi menggunakan parameter threshold untuk mengurangi false positif. Aturannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat aturan tersebut membatasi count sebanyak 500 dalam 10 detik. Lalu ada dataset yang digunakan. Dataset untuk pengujian dibangkitkan secara mandiri atau generated dataset menggunakan skenario lingkungan yang terkontrol. Dataset terdiri dari 2 kategori lalu lintas, yaitu lalu lintas normal atau benign traffic, lalu ada lalu lintas serangan atau attack traffic, lalu ada serangan ICMP flood dan SYN flood. Untuk attack trafficnya, total paket data yang dikumpulkan adalah sebanyak 15.000 paket. Lalu ada statistik rincian dataset ditampilkan pada tabel 2, seperti berikut. Mohon dicatat bahwa ini adalah dataset dummy. Lalu ada metrik evaluasi yang saya gunakan.
Di sini metrik evaluasinya menggunakan confusion matrix. Yang pertama itu adalah akurasi, mengukur presentasi total, prediksi yang benar terhadap keseluruhan data. Lalu ada presisi, mengukur seberapa akurat sistem saat menyatakan suatu traffic sebagai serangan. Hal ini digunakan untuk meminimalkan false alarm. Lalu ada waktu deteksi atau detection system, yaitu rata-rata selisih waktu antara paket serangan pertama dikirimkan oleh attacker hingga peringatan atau alert muncul pada log system. Lalu ada metrik pembanding, yaitu digunakan untuk memvalidasi kontribusi penelitian, performansi sistem yang diusulkan dibandingkan dengan pembanding atau baseline. Bisa dilihat bahwa Snort default atau yang baseline menggunakan konfigurasi standar dan community rules tanpa modifikasi parameter threshold. Lalu ada Snort optimize atau proposed, menggunakan aturan lokal yang telah dikustomisasi parameter rate limit dan thresholdnya sesuai dengan baseline traffic jaringan lokal. Seperti ini. Lalu ada hasil pengujiannya. Pengujiannya dilakukan sebanyak 5 kali iterasi untuk setiap skenario guna mendapatkan nilai rata-rata. Rekapitulasi hasilnya bisa dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, metode yang diusulkan atau metode Snort optimize mengungguli konfigurasi standar Snort baseline dengan peningkatan akurasi sebesar 11,7%, percepatan waktu deteksi sebesar 1,67%, dan juga presisi sebesar 16,6%. Hasil yang didapat lebih jelasnya itu akurasi sebesar 96,8%, presisi sebesar 97,8%, dan waktu sebesar 1,78% untuk Snort optimize. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa optimasi aturan atau rule tuning sangat krusial dalam meningkatkan kinerja IDS pada jaringan lokal. Semua target awal, baik akurasi di atas 90% maupun waktu deteksi di bawah 2 detik, telah tercapai dengan sukses. Kunci keberhasilannya itu ada pada penerapan parameter threshold yang disesuaikan dengan traffic lokal. Hal itu menjadi faktor krusial dalam meminimalkan kesalahan deteksi atau false positif. Tetapi sistem ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfungsi sebagai deteksi tanpa kemampuan untuk pencegahan, serta masih terbatas pada protokol IPv4. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan integrasi dengan firewall untuk membentuk Intrusion Prevention System atau IPS dan melakukan adaptasi aturan pada lingkungan IPv6. Sekian dari saya, jika kurang lebih ada mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.